Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi meskipun kita tidak langsung bisa bertemu tatap muka, tapi dengan cara yang seperti ini perlu kita tetap bersyukur kepada Allah, kita masih bisa belajar meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan tentang surat At-Tin, ya. Surat At-Tin yang kemarin masih pada ayat yang ke-5. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-6, ke-7, ke-8. Jadi sebelum kita membahas atau Ustadz membahas tentang kelanjutan dari surat At-Tin, Ustadz akan bacakan terlebih dahulu surat At-Tin dan artinya. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Silakan dibuka bab pertama pada halaman yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du middin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Anak-anak, Ustaz review lagi sebelum Ustaz menjelaskan ini. Kemarin Ustaz sudah jelaskan surat At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang ada pada surat At-Tin ayat yang pertama. Dan urutan surat At-Tin ini dalam Al-Quran itu urutan yang 95. Berjumlah 8 ayat. Anak-anak, Ustadz akan melanjutkan pembahasan surat At-Tin ini pada ayat yang ke-6. Kalau kemarin ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, Ustadz sudah jelaskan ayat yang sampai ayat yang kelima. Intinya pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk Allah, ciptaan Allah, buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, kemudian negeri yang aman yaitu Mekah Al-Mukarramah. Nah, kelanjutannya pada surat At-Tin ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Setelah Allah menyebutkan manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, ya. Kemarin Ustaz sudah jelaskan itu, bentuk sebaik-baiknya itu lebih baik daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Ini manusia lebih baik bentuknya. Kemudian meskipun Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kalau dia tidak melakukan amal baik, maka Allah kembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya, itu neraka.
Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang surat At-Tin ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, anak-anak yang berbahagia, coba ayat yang ke-6. Jadi tadi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Begini anak-anak. Maksud dari ayat itulah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ini sudah diberi oleh Allah nikmat nikmat yaitu Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka ayo kita gunakan dengan nikmat itu dengan sebaik-baiknya juga. Maka alhamdulillah Ustadz, anak-anak ini menjadi orang beriman kepada Allah, maka insya Allah karena kita menjadi orang beriman kepada Allah, Allah akan mengganti apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, iman kita, amal baik kita, semuanya oleh Allah akan diganti dengan pahala yang tidak ada batasnya. Ajrun ghairu mamnun. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita menjadi manusia, kemudian kita nggak beriman kepada Allah, malah kita menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina syariat Islam, maka Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Makanya ayat sebelumnya Allah sebutkan, kalau Allah menjadikan manusia itu berupa kejadian yang sebaik-baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya, ya, kalau kita tidak melakukan amal soleh, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang beriman. Kalau orang beriman ini nggak akan pernah hina selamanya. Ya, kenapa nggak pernah hina? Karena orang-orang beriman ini sudah beriman, sudah melakukan amal soleh. Ketika kita sudah beriman dan melakukan amal soleh, amal yang baik, perbuatan baik, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah, anak-anak ini sudah melakukan yang Allah sebutkan dalam surat At-Tin. Beriman sudah, karena kita anak Islam, gitu ya. Sekarang tinggal kita berbuat baik. Apa bentuk berbuat baik itu? Macam-macam nih anak-anak. Kebetulan kalian di rumah sekarang, lebih banyak di rumah waktunya. Ayo, amal baiknya apa? Apa yang diperintahkan oleh orang tua, yang disuruh kalau orang tua butuh kita, sepatnya kita membantu orang tua. Berkata yang baik kepada orang tua, sopan kepada orang tua, sopan kepada adik, berkata yang baik kepada adik, berkata yang baik kepada kakaknya. Ini termasuk bagian dari amal soleh, perbuatan baik. Membantu orang tua, ya. Ini juga bentuk dari amal soleh kita, perbuatan baik kita. Dan semua apa yang kita lakukan itu, anak-anak, kebaikan itu besok oleh Allah diberi pahala yang banyak sekali. Makanya Allah sebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi anak-anak yang sudah melakukan perbuatan baik, maka oleh Allah diberi pahala yang tidak ada batasnya, bahkan oleh Allah dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya. Siap ya anak-anak ya, kalau kita berbuat baik di rumah, membantu orang tua, berbicara yang sopan kepada orang tua, siap ya. Nah, kalau kita sudah bisa itu, insya Allah oleh Allah diberi pahala yang luar biasa. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang ke-7. Sekarang ayat yang ke-7. Coba perhatikan nih ayat yang ke-7 nih anak-anak. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu?
Apa sih penjelasannya? Nah, ini ayat yang ketujuh. Begini anak-anak, kita ini tidak ada alasan mendustakan hari pembalasan. Manusia itu, makhluk Allah itu, semuanya ya, awalnya tidak ada, asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan tidak ada lagi di dunia. Tapi besok akan ada lagi, dibangkitkan di alam yang lain, yaitu alam akhirat. Makanya pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Apa yang kita lakukan di dunia, besok oleh Allah akan ada hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Ini, hari pembalasan. Kapan? Kalau kita sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kapan itu? Setelah nanti hari kiamat. Ada hari pembalasan. Makanya tadi Ustaz sampaikan nih di ayat yang ke-6. Kalau kita menjadi anak yang baik, sering membantu orang tua, anak yang melakukan perbuatan baik, ngomongnya yang baik kepada orang tua, ngomong yang baik kepada kakaknya, ngomong yang baik kepada adiknya, maka saat hari pembalasan, kalau amal kita ini lebih banyak amal baiknya, kita aman nih anak-anak. Ya, kita aman. Kita dijaga oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga anak-anak Islam, orang-orang Islam yang sudah berbuat baik saat di dunia. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Jadi manusia nggak boleh meragukan hari pembalasan loh anak-anak. Kapan hari pembalasan? Saat besok kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Gitu ya. Apapun yang kita lakukan di dunia, itu ada catatannya. Makanya kita harus yakin dengan hari pembalasan ini. Ya, hari kiamat. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ya, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberi makhluk yang mengawasi kita. Siapa? Malaikat mungkar dan nakir yang akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan jelek kita. Ya. Allah memberikan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Apa buktinya? Ya buktinya tadi itu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, tidak ada lagi di dunia karena meninggal dunia dan besok dibangkitkan saat hari kiamat, setelah hari kiamat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, manusia itu kan oleh Allah diberi tubuh, akal, hati, dan nafsu. Nah, akal ini diberi oleh Allah supaya kita ini berpikir tentang ciptaan Allah. Sebenarnya nih anak-anak, saat kita ini melihat gunung, melihat langit, melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, sebenarnya kita berpikir, oh ciptaan Allah itu luar biasa. Kita melihat itu aja kemudian kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sudah berpahala. Ya. Ayo kita perbanyak bacaan itu supaya pahala kita lebih banyak. Pertanyaan pernyataan Allah itu untuk mengingatkan pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi coba diperhatikan nih anak-anak pada ayat yang ke-7 ini. Coba. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sudah itu? Ini kan pertanyaan. Ini kan pertanyaan. Jadi coba perhatikan, pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi pertanyaan Allah itu mengingatkan kepada kita, oh besok loh, hei anak-anak santri Gilmani, besok ada hari pembalasan. Sebelum hari pembalasan ada kematian, baru ada hari pembalasan karena kita dibangkitkan. Begitu. Supaya kita nggak terjerumus dalam dosa.
Ingat, dosa itu banyak loh anak. Berkata bohong kepada orang tua, itu juga dosa. Kemudian ngambil uangnya orang tua tanpa ngomong kepada orang tua terlebih dahulu, itu juga dosa. Oleh karena itu, ayo kita hati-hati. Supaya apa? Pahala kita tidak habis. Kalau pahala kita habis, lebih banyak dosanya, maka kita menjadi orang-orang yang yang hina besok di akhirat. Bahkan hinanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga kita hina. Apa sih hina itu? Hina itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Ya, nggak ada nilai, nggak istimewa hina itu di hadapan Allah. Nah, kita kan nggak mau nih dianggap orang yang nggak istimewa di hadapan Allah. Pengennya kita kan dianggap istimewa di hadapan Allah. Bernilai istimewa di hadapan Allah. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang ke-8. Coba ayat yang ke-8. Buka dulu. Ya. Nah, ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini juga pertanyaan juga. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka anak-anak, Allah adalah yang maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Ingat, apa yang tidak diketahui oleh manusia dapat diketahui oleh Allah. Kalau manusia, kalian, kemudian berbuat jelek, berbuat dosa, kalian menganggap orang tua nggak tahu nih, bapakku nggak tahu, ibu nggak tahu, kakak nggak tahu, adik nggak tahu. Tapi ingat, ada Allah yang maha tahu. Makanya Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom. Atom itu barang paling kecil. Ya. Walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik membuat keputusan. Jadi begini anak-anak. Jadi Allah itu nggak berat sebelah, nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri saat mengambil keputusan. Itu Allah. Makanya pengadil yang paling adil itu, ya, hakim yang paling adil itu adalah Allah. Hakim yang paling adil adalah Allah. Gitu ya. Dan sekali lagi anak-anak, yang kita lakukan di dunia semuanya tercatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan perintah kepada malaikatnya untuk mencatat semua perbuatan baik dan jelek kita, dan besok akan dilaporkan kepada Allah. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Jadi kalau kita ini, Allah itu maha pengasih ya. Pengasih itu semua yang Allah ciptakan itu diberi tempat oleh Allah. Ya, yang kalau butuh makan Allah kasih makan, butuh tempat Allah kasih tempat. Ya, nah, ini maha pengasihnya Allah. Kalau ada manusia yang melakukan perbuatan dosa, maka yang menanggung akibatnya dan pembalasannya atas dosa yang dilakukan itu adalah manusia sendiri. Kalau anak-anak santri Gilmani ini melakukan perbuatan dosa, enggak ditanggung orang tua, gitu ya, tanggung sendiri, dan besok akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak sholat, kenapa kamu berani kepada orang tua, kenapa kamu berbohong kepada orang tua, kenapa kamu enggak mau membantu orang tua. Semuanya besok akan ada balasannya di hadapan Allah. Dan semuanya, ingat nih anak, semuanya tercatat dengan baik. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan amal-amal soleh, maka Allah siapkan tempatnya, kenikmatannya. Apa itu? Surga.
Yang besok surga itu anak-anak tempatnya Masya Allah, Subhanallah, indah banget ya. Indah banget. Di surga itu tidak ada orang yang capek, nggak ada orang yang berkeluh kesah, nggak ada orang yang ingin marah, nggak ada. Semuanya serba enak di sana, nggak usah masak, langsung bisa makan, nggak usah pakai cuci baju, ya, nggak usah pakai bersih rumah, karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan baik kepada saat di dunia, gitu ya. Dan semoga nih anak-anak nih santri-santri Gilmani ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau menjadi baik dan soleh, ya, insya Allah kalian tidak akan pernah hina di hadapan Allah, dan Allah pun akan memberikan pahala yang besar di hadapan untuk kalian. Dan kalau Allah sudah memberikan pahala yang besar, maka anak-anak, tempat kita adalah surga. Sebaliknya, kalau kita yang melakukan perbuatan jelek, kita ini banyak dosanya, maka tempatnya adalah neraka. Nah, semoga kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat, tidak hina di dunia dan tidak hina di akhirat. Ini pembahasan surat At-Tin. Tugas selanjutnya adalah anak-anak, kalau kemarin kalian menulis surat At-Tin dan artinya, tugas selanjutnya kalian adalah menghafal surat At-Tin dan artinya seperti biasa, kemudian dikirim ke Ustadz, gitu ya. Dan jangan lupa, Ustadz ingatkan lagi, ayo berdoa kepada Allah, semoga musibah yang menimpa kita, ya, semoga oleh Allah segera diangkat, tidak ada lagi virus, dan kalian bisa masuk ke sekolah seperti dulu, bisa bertemu dengan teman-temannya, dan bisa bertemu dengan ustadzahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.